Satu, dua. Cikitan Lestari. Yes, yes, yes. Bulan Agustus. Tapi programnya harus siap di semuanya. Sekarang sudah siapa? Kabinet itu apa ya? Itu tambahan dari saya ya Bapak. Jadi kalau yang belum didampingi nanti saja didampingi sama mahasiswa supaya nanti tidak terjadi kecemburuan sosial. Ya. Tapi mohon maaf yang ada di Karangtengah, Cipete dan di Cikidang. Begitu ya tambahan dari saya. Provinsi Cikidang, binaan Cikidang supaya bisa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pokok dan kader siap di sini. Nanti seluruh bicara semuanya jadi mantap. Terus dua tambahan untuk cadangan, itu desa pengembangan dan desa Cilongok sudah problem utama dan sudah desa penusukan dan desa Bang. Totalnya 12 desa untuk persiapan binaan desa Cikidang. Dan beberapa desa sudah sosialisasi lewat perkumpulan PKK. Ada 3 desa yang belum ada sosialisasi. Ingkong kayaknya kami untuk pengolahan Kata siapa? RI-nya dilombakan untuk Ibu yang ajar. Oh iya. sekolah mangling yang dikirim ke daerah Pak. Bagus juga ya. Beli mangling di sini. Itu. Terus kedua, paling seribu yang 4 dan diimplementasi. Alhamdulillah mengurangi 50% penggunaan pupuk kimianya. Perkenalkan, nama saya Oktoh Suraimana. Saya bertugas sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Cilongok dan Kuncen. Tunjuk sebagai profil utama ya waktu itu kami ikut bersama-sama mendampingi kegiatan utamanya di bidang perikanan. Karena di desa Cikidang ini luar biasa sekali, ada satu yang tadi disebutkan oleh Pak Hakul ya. Itu ada bioblok Pak. Menurut kami jelas kegiatan bioblok ini menjadi salah satu hal penting ya pada program komunitas untuk iklim. Ini saya sebut Pak Amerika Serikat biasanya Pak. Ya kalau tadi beliau menyebut dirinya sebagai wali tua negeri ya Pak. Kalau saya lebih keren lagi beliau Pak Amir. Terus sekarang alhamdulillah juga biobloknya tetap berjalan, yang awalnya lele sekarang berganti ke nila. Jadi memang bioblok ini satu hal yang usaha perikanan yang sangat menguntungkan Pak. Menguntungkan dan juga turut berkontribusi dalam komunitas iklim Pak, pasti. Di 2024 juga alhamdulillah mendampingi desa Panembangan. Bahkan kalau Panembangan ini sudah menjadi rumah kedua saya Pak, karena sejak 2022 kami mendampingi program Smart Business Village di desa Panembangan, yang kegiatannya utamanya adalah disampaikan tadi Mina Padi. Di sana ada kegiatan hulu ke hilir. Jadi kami penyuluh perikanan secara intensif mendampingi kegiatan tersebut. Dan sekarang di sana juga perikanannya sangat berkembang pesat, alhamdulillah. Kemudian isi ada nih Pak Sentrik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kepada Kementerian Lingkungan Hidup, karena di sini kami tentunya sebagai penyuluh perikanan yang menjadi pendamping di tingkat pelaku utama masyarakat perikanan khususnya merasakan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih perhatian lagi terhadap keberlanjutan penggunaan air, penggunaan pemanfaatan lingkungan, sehingga mudah-mudahan ke depan dunia ini akan menjadi lebih baik Pak. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Banyak yang bicara, mulai muncul semangat dan prestasi. Tapi muncul lagi kecewa. Nah ini kok yang bagus malah putranya. Tuan rumahnya bisa apa? Ya kan? Untuk Bu impor mana tuh? Makanya
penyuluh tapi auranya aura ustaz. Betul, ini kalau beliau sebut ceramah seperti ini, apalagi pakai bahasa sini loh, sip banget. Cucunya Pak? Iya. Kakeknya Pak? Ya. Iya, iya Pak. Punya pondok pesantren Pak? Ya. Kalau saya memang nggak ada, saya terahnya banget, jadi nggak berani berdalil. Cekidak dulu yang saya kupaskan. Jadi saya terus terang belum melihat sisi auranya yang bagus untuk ke arah lestari, karena lestari itu nggak main-main. Jadi saya bingung juga tadi mau ngomong lestari, ini problem aja beberapa baru denger gitu. Waduh, lestari itu ibaratnya levelnya sudah level mau apa ya, sudah advance, sudah jauh lebih tinggi, tapi yang teman-teman ada yang baru ikut pertama kali program itu apa masih bingung. Jadi saya masih harus mengatakan pertama gini, akhirnya kan saya harus mengakomodir yang baru ketemu hari ini, selamat bertemu, selamat berkenalan ya Bapak Ibu ya. Aksi program itu ya sama aja dengan aksi lingkungan pada umumnya. Cuma mungkin misinya kalau yang program itu dalam rangka pengendalian perubahan iklim, lebih fokus pada ketika iklim itu berubah, suhu meningkat, banyak gagal panen, ketahanan pangan terancam, lingkungan makin rusak, apa yang harus kita lakukan? Nah, aksinya itu ada dua kalau mau dicatat ya. Dua itu ketika iklim sudah berubah kan nggak mungkin diubah oleh satu desa saja, karena berubahnya satu negara, satu dunia. Ya, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Bahasa ilmiahnya beradaptasi. Kok iklimnya panas? Biar beradaptasinya bagaimana? Menjadi berbanyak pohon-pohon yang rindang, biar kembali sejuk. Alangkah indahnya kalau kita ngobrol di bawah rindangnya pepohonan, apapun pohonnya, yang penting kita suka menanam, memelihara, nongkrong situ nyaman, tanamlah gitu. Kita tidak pada aliran harus pohonnya tanaman hutan kan, tanaman konservasi, tanaman hutan monggo. Tapi kalau halaman balai desa di mana Pulau Beringin, halamannya jaga ada, prakaranya itu butuh radius mungkin 20 sana 10, sana 10, nggak cukup. Lagi. Kalau lapangan bola boleh, alun-alun boleh. Jadi halaman mungkin minimal 100 meter persegi baru bisa pohon beringin satu. Iya kayak kamu. Kalau lebih kecil ya jangan, nanti akarnya Jangan deket-deket. Sesuai. Itu adaptasi. Adaptasi juga mungkin gara-gara gagal panen, pangan itu menjadi terancam. Maka ibu menggerakkan lingkungan sekitarnya dengan pengadaan pangan di sekitar rumah, nanam sayuran, termasuk biokop tadi. Kemarin 2 tahun lalu waktu zaman pandemi ini yang tren bikin damper itu ya, itu sebenarnya hanya show gitu. Karena aslinya yang nggak diberitahu oleh umum itu ember itu kalau ngurasnya lebih sering itu bisa seminggu sekali. Kenapa ya? Karena volume airnya dikit, mungkin ikannya banyak, jadi cepat lumpur, cepat licin, cepat bau, sehingga harus cepat diuras. Kalau bioflok itu sebenarnya juga ngurasnya sering, tergantung ukuran biofloknya. Nanti kita kupas masalah itu, mumpung ada ahlinya, gitu kan? Terus kemudian tadi cerita di sini singkong. Mas Sigit tadi saya baru cerita di kantor DLH, Mas, kalau lihat sekitar ada ilalang itu berarti tanda-tanda ke arah gersang. Itu saya mau sebelah kiri itu ada ilalang, Mas, gitu kan pas gitu. Oh berarti tanah di sini ya agak-agak kurus, untuk harapannya nggak terlalu banyak. Jadinya apa? Oh pohon pisangnya nggak lemu-lemu, gitu. Pisangnya kurus-kurus. Terus akhirnya yang paling cocok tanaman level terendah yang bisa makan dalam kondisi sengsara adalah tanaman singkong. Akhirnya karena tanaman singkong, makanan pokoknya, produk andalannya berbasis bahan baku dari
takut. Nek saya itu kok produknya nanti kok. Ya saya mau izin pokok. Tadi saya tanya pupuk organik atau pertanian organik. Kalau pupuk organik itu bisa dilakukan di mana-mana. Tapi kalau pertanian organik syaratnya harus mata airnya pun tidak terkontaminasi, irigasinya pun tidak terkontaminasi. Makanya pertanian organik itu hanya bisa dilakukan umumnya daerah gunung, dekat gunung yang mata airnya masih suci, masih tidak kena air sabun. Nah kalau di daerah bawah sini ketinggian 230-an, ini hampir sama dengan rumah saya di Jogja ketinggiannya. Nah kalau pertanian organik ya agak-agak semi, bukan yang full organik. Pupuk organik mungkin biopestisida, tapi lahannya mungkin agak kontaminasi warisan puluhan tahun yang lalu. Membersihkan tanah yang terkontaminasi dari pencemar itu juga gak gampang. Itu seperti mencuci baju yang sudah terkotori. Nah kalau baju kan biasanya diangkat bisa diperes, tangan siapa yang peres? Kan tidak bisa, hanya bisa dikotori terus semoga bisa larut. Itulah yang makanya butuh waktu lama. Ada yang mengatakan yang minimalnya full organik itu 5 tahun minimalnya biar jadi pertanian organik. Lebih lama lebih bagus. Tapi sini petanya organik, di sebelahnya pertanian konvensional, irigasinya sama, merebus tetap dua ini. Itu contohnya. Jadi Cikidang ini produknya itu. Terus pertanyaannya produknya itu sudah skala nasional atau belum? Tadi masalah 16 rasa saya nggak peduli. Masalahnya rasa itu yang bilang enak kan yang orang sini. Iya kan Bu ya? Ini bukan berarti saya galak dan judes, tidak. Yang merasakan harus dari pelanggan. Oh iya Pak, ternyata ada artis dari Jakarta kesenangan Pak makan produk jadi kok enak langganan. Yang ibu minta dikirim itu baru beneran enak. Tapi kalau yang katakan enak kok yang goreng itu berarti subjektif. Dia tahu betul kan? Nah, betul. Tapi saya ngomong gini terus jangan terus nanti ujung-ujung dibungkus ke jangan. Karena saya bukan untuk rumah ke Jogja, saya mau rumah ke Jakarta. Tapi malah bingung saya. Nah, terus tadi Pak Jamaah itu apa sih ngomong? 14. Oh, belum sampai udah kan 2 ada ngomong. Bawahnya atau atasnya? Yaitu prestasi Atas. itu disebutkan. 15. Durasinya beda. 16. Mungkin yang ikut membaca itu yang baca 25. Apa? 25. almarhum. Ya kan? Ya itu bukan kebanggaan untuk saat ini, itu kebanggaan Udah masalah. baca dulu. Nah, Makanya cari pertanyaannya pacar. mana? Oh tadi ada Pak. Oh cewek. Udah terus udah cowok. Tapi masih kurang mendapat masih di mendapatnya lagi apa? Mungkin ada cara yang lebih instan. Minta kerelaan hati Pak Andi wawancara dengan Bu ini loh, Bu Toto, dampingi Pak Abdul, ya, bertiga merumpi walaupun 10 menit, walaupun itu bukan apa penghargaan nasional, tapi yang wawancara adalah kelas elit nasional itu kan ngangkatnya enak. Nah, level saya aja bisa Bu, nanti kita akan podcast sesuatu yang waktu awal-awal janjian pacaran kan enak ya, betul ya? Betul ya? Umpamanya loh ya, umpamanya, betul ya? Tapi menjaga kemesraan berbulan-bulan bertahun-tahun itu gampang kan? Susah, ternyata nanti baru jadian 2 hari berantem gara-gara jemput telat, gara-gara beli ini aja rasanya gak enak, itu loh. Harap-harap apa-apa. Oke, ini contoh yang belum menikah. Bapak Ibu lah yang sudah menikah. Masih sinyal. Helikopter Pak, helikopter. Helikopter. Sekarang sudah nggak ada lagi Pak, di Tapi yang dari bukan yang makan lagi. Oh, ini terus apa? Caranya kayak warga Cikidang. Andalan produk andalan di sini, program andalan di sini. Bu, tahu? Hah?
Budin apa perikanan? Memang ada banyak kolam ikan, memang banyak budin. Terus yang jadi andalan itu yang mana? Budin apa kolam ikannya? Oh itu, singkong ya? Oke. Berarti mau masak di Sokaraja yang itu? Untuk goreng itu dari sini? Yang Garuda juga. Ada jenis Garuda yang melakukan. Garuda apa? Untuk jenis singkong yang enak, tapi ada 10 bulan dia. Oh, saya lamanya ya? 10 bulan Pak. Udah pernah dapat. Banyak sih jenis Garuda. Nah ini saya mencoba mengeksplor. Kayak ini mbak-mbak dan ini kan mesti akan menonjolkan kelebihannya toh. Betul nggak mbak? Kayak misalnya pimpinnya rada kota kan mesti jilbabnya dimasukin. Biar nggak kelihatan kok kota, biar kelihatan oval, betul nggak? Ini Pak siapa animasi? Saya kasih contoh yang real gitu. Artinya kita itu kalau dandan kan menutupi kekurangan, menunjukkan kelebihan. Kalau jadikan bodinya buhay, Pak, sedesa ini ada berapa ton bodi produksinya? Dari sekian ton diproduksi untuk apa? Dimakan dewek, jadi getuk goreng, atau disetor ke lain daerah atau yang bulan tadi. Oke? Dan itu kalau bisa sampai produk nasional, terkirim entah jadi apalah gitu. Oke? Itu satu dari cara Iya. Yang kedua, Kamu terekam nanti. ikan bu. Bioflok kan teknologi diadakan. Yang real masyarakat kan kolamnya. Ya tahu bioflok itu hanya salah satu teknologinya. Bisa bioflok, bisa akuarium, bisa bikin damper, terserah. Gitu? Tapi intinya berarti di sini air melimpah, toh. Benar. Air yang untuk kolam. Kalau airnya ada terbatas, karena itu muli-muli ada keragaman dari lokal. Termasuk kalau ada tanaman asli apa? Misalnya gini, orang Purwokerto itu yang terkenal combra. Saya pun pembilang combra. Beli kucing menemukan 10.000 di pasar di Jogja. Jadi makanya mau selebar itu campuran sambal mentah. Itu bu, itu bagi saya itu aromanya itu saya senang banget. Gairahnya meningkat makan. Combra, sama namanya. Nah, coba masak ikan campur combra. Nah, iya Pak. Saya ke Sumatera Utara masak ikan emas di bumbu pokoknya kayak mangkok gitu, yang nggak pakai kuah ya. Itu ada kecombranya, rasanya jos, potos-potos. Coba tuh, kita kasih tantangan. Yes. Tapi pada saat itu memang petani ikan sudah punya ini sendiri. Jadi kita juga masuknya nanti gimana ya? Kita memang belum ada kesempatan di situ. Sudah punya tengkulak sendiri yang untuk pakan ikan sama bibitnya itu. Oke. Ya. Lebih semangat lagi kalau semoga itu masih gerimis ya. Kalau memungkinkan melihat satu dua objek andalannya itu seperti apa, kalau memungkinkan, ya. Lanjut. Saya cuma menjawab tadi yang beberapa, misalnya prospek profil lestari. Profil itu jenjang sebenarnya nggak ada materinya, nggak ada duitnya. Hanya mungkin sertifikat saja bisa hanya PDF. Teman-teman itu paperless efisiensi kan nggak ada kertasnya, nggak ada topi bisa jadi. Artinya teman-teman yang terlalu berorientasi profil itu sebagai lomba ya akan kecewa. Tapi kalau tadi fact, aku nggak peduli kok sama penilaian, yang penting lokasi itu tambah bagus, manfaat ke masyarakat makin bagus, ya sudah selesai. Jadi si kita mau ikut melestari atau enggak efek, tetap aktif seperti biasa. Tapi gara-gara nanti Pak Sigit ngomong, tahun ini udahlah tahun depan masuk lomba kumpulan dari data, berarti mentalnya kita lomba. Saya nggak akan mengatakan dia tidak, nanti berpikir dulu.
mendampingi program itu gak gampang karena sejak awal semua nggak ada rupiahnya, nggak ada dana awal, nggak ada bantuan program. Ini hanya memotivasi warga untuk membangun, memperbaiki lingkungannya masing-masing. Jadi betapa beratnya para penyuluh ini akan seperti itu. Makanya saya sering memberikan tips yang mudah murah dilakukan. Contohnya apa? Ya yang kemarin sering saya katakan, ibu-ibu ini beli seragam selesai masalah. Mereka akan semangat ya. Gimana? Nggak nyuruh, ya kan? Berikan seragam tulisan biovlog itu semangat kamu. Nah, masalah dari mana uangnya kan gampang dipikir. Nah, uangnya rapat itu pikir terus. Terus, jago membuat TikTok tayangan 1 menit 30 detik itu menjadi bisa viral, betul nggak? Nah itu mahasiswa yang bisa, ada yang bantu itu. Jangan ibu-ibu suruh nyontek sendiri, gemeter tangannya mas. Karena nyonteknya itu sambil mikir utang-utang yang belum terbayarkan. Masa bantu. Kalau perlu ajak masyarakat, BUMDes dan warga desa ini untuk jadi YouTuber. Syuting pendek, syuting panjang. Ajak ibu-ibu untuk jadi afiliasi TikTok. Afiliat, ya kan, sambil jualan jilbab. Ini kalau mau dihitung benar, harusnya kalau lestari nanti hitung. Contoh gini, sekian meter jalan di aspal atau di semen. Ini ada teknik sipil kan? Coba kamu hitung lah, ini mahasiswa yang tak kasih PR. Misalnya jalan desa ini kalau diukur ada 5 kilo yang tertutup semen. Oke, semennya lebarnya 5 meter kali 5 kilo. Kamu hitung itu setara dengan berapa hektar? Atau bukan? 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Oke, lalu Anda lihat data curah hujan. Ini saya nggak ngomong ke masyarakat, saya ngomong ke mahasiswa ya. Yang saya ulang ini mikirnya agak berat. Curah hujan di Cikidang misalnya per tahun 3.000 mm. Berarti selama setahun itu dapat tambahan air setinggi 3.000 mm. 3.000 mm kali luasan semen tadi. Berarti ada sekian volume air yang nggak bisa masuk gara-gara tertutup oleh semen. Terus solusi konservasinya bagaimana? Harus dibuatkan gorong-gorong, harus dibuatkan sumur resapan. Maaf mas, tadi saya ketawa ketika solusinya biopori kekecilan mas. Kita, betul nggak? Dari kemarin itu bulan kemarin dengan hari itu rumah sementaranya kurang. Itu sebenarnya banget itu baru 1 syarat. Belum syarat yang lain. Yang lain itu apa? Catat ya. Mahasiswa nyatet nih, karena kadang-kadang di bukunya kan berarti tulisan hilang. Mahasiswa kan demi laporan pada dosennya kan catatannya ada terus. Harus ada penambahan aksi adaptasi maupun aksi mitigasi. Adaptasi itu apa saja, mitigasi apa saja, buka di file Excel-nya profil. Banyak banget itu. Pertanyaannya itu kalau wawancara beneran pakai file Excel itu bisa 3 jam. Yakin tuh nanti masyarakat diwawancara pakai Excel muntah. Karena saking banyaknya pertanyaan. Misal waktu Cikidang dulu utama itu sudah ada 3 sumur resapan. Ini Pak berapa dulu Pak? 23 berarti 2 tahun yang lalu 3 sumur resapan. Nah sekarang saya nanya, sekarang ada berapa sumur resapan? Tetap 3 Pak. Oh enggak apa-apa, berkurang, yang 1 sudah diuruk. Dan itu kan prestasinya negatif, coret, ya kan? Terus dulu ada pembagian penanaman tanaman buah di pekarangan sebanyak 1.000 tanaman buah 2 tahun lalu. Tahun ini apa kabar? Oh enggak ada lagi Pak. Kepala desanya udah nggak ada anggaran dulu lagi, biayanya juga efisiensi Pak, jadi nggak ada anggaran gitu. Itu bukan jalan. Atau minimal
Dulu ada pembagian 1000 tanaman buah, kalau ini pendataannya. Kayak kemarin saya sempat ke binaannya Pak Andi itu, anak buahnya bilang, Pak, yang binaan kami durian yang diberikan 3 tahun sudah panen Pak. Kalau aku udah ngomongnya kan di panen itu dari rata-rata gitu. Ya, bisa seperti itu. Oh, dari 1000 ada laporan, yang 800 tumbuh Pak, yang 200 mati. Itu masih bagus. Banyak pembagian bibit itu mungkin nggak ada 20-30% yang ditanam dan dipelihara. Betul? Ya kan? Terus jadi aksi adaptasi penambahannya apa? Kalau nggak ada, wassalam. Berikutnya, kelembagaan, peningkatan kualitas manusianya dan kelembagaan. Ini katanya tambah lama saya ceramah tambah pucat, karena kan negatif semua. Ya berapa kok daripada nanti minyak ya. Kualitas SDM contohnya apa? Pasukan Cikidang 2 tahun lalu berapa orang? 10 orang Pak, kalau mau real itu 10 orang. Ini kayaknya kan tamu-tamu misalnya itu. Dan terus setelah 2 tahun ya tetap Pak 10 orang. Ya. Ayo, Wali, aku mau apa? Mau ngereran apa? Dulu Mak itu Pak Parobaya ini, Pak generasi mudanya mana? Nggak ada. Ya cuma dari masa datang. Ya percuma. Mana remaja kampung Cikidang yang aktif dalam kegiatan ini. Jadi masyarakat jangan bangga dikit-dikit nodong dari unsur mana Bu, masanya kurang, mana masa kurang. Tapi remaja dari sini prek, nggak mau ada yang aktif. Percuma nggak? Ya percuma. Tambah pusat berapa? Sedikit pusat. Kok kayaknya aku lagi berpikir stasiun. Kalau cerita senang-senang malah ini dari pusat. Malah sih beli binaannya Bu. Lah apa yang berbuat Pak? Gaya ya. Oh, bisa bagus. Karena di Purwokerto kan ada jalan gang. Asal-muasal gang itu kan dari Purwokerto kan? Nah, BI, pokoknya kalau ada perusahaan, tolong disembah-sembah. Maksudnya bukan menghilangkan harga diri, tapi disubjo-subjo biar mereka tuh nyaman. Bahkan kalau kayak gini hadir, perusahaan itu langsung suruh maju. Senang mereka bakal keluar sama Islam memberikan pencerahan pada desa binaan. Karena perusahaan itu sebenarnya terlihat di panggung, terlihat di gapura, pintu masuk. Ajukan proposal yang mereka tuh merasa wow. Ya cuma begitu. Kita nggak usah ngecek dari mereka. Oh di sini ada Pak Lurah, biar Pak Lurah yang maju ke depan. Kemarin kan sudah saya ngomong, saya sebut nasional di daerah ini filenya boleh. Dan ini nggak boleh nggak harus dari tokohnya. Misalnya Bu, dengan atas nama rumahnya di Cikidang enggak? Bukan. Tapi gini caranya biar nanti masuk pasukan Cikidang. Saya ngomong Cikidang dulu. Yoklong yang Cikidang adalah ini. Adalah kalau dulu yang bertugas di Cikidang, bla bla itu berarti kan sudah dianggap sebagai pasukan Cikidang. Karena beliau mau jadi jangan kurang 2 bulan ini kan akhirnya terlalu berat. Biar masyarakat itu hampir kalau yang dengan nama semua kan, ibu-ibu pasukan. Terima kasih. Semoga ini tidak bikin sakit hati, tapi nambah semangat.